Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Siva Nafa Fauzia dengan nomor NIM 1211040128 dengan kelas Tasawuf Psikoterapi D. Tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca yaitu simbol yang tidak berkenaan dengan fonem atau suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan memerankan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang mampu diteliti sewaktu pembacaan. Sedangkan menurut KBBI, tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Fungsi tanda baca secara umum yaitu untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan sebuah kalimat tersebut, apakah berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Jenis-jenis tanda baca ada 15, yaitu tanda baca titik, tanda koma, tanda petik ganda, tanda tanya, tanda seru, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda titik koma, tanda elipsis, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca titik. Tanda baca titik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami oleh orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat. Yang kedua yaitu tanda di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Yang ketiga yaitu peran dalam penulisan referensi. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbitnya. Tanda baca koma. Tanda baca koma memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Yang kedua yaitu perbandingan kalimat. Tanda koma berperan dalam pembentukan sebuah kalimat. Perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Yang ketiga yaitu kata penghubung antar kalimat. Kamu wajib meletakkan tanda koma di belakang kata atau ungkapan yang menjadi penghubung antar kalimat. Kata atau ungkapan tersebut misalnya oleh karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Baca petik tunggal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengampit makna. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengampit petikan yang ada di dalam petikan lain. Yang kedua yaitu mengampit petikan dalam petikan lain. Petik tunggal juga digunakan dalam penulisan untuk mengampit makna terjemah atau ungkapan asing. Tanda baca petik ganda memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu petikan langsung. Tanda petik berfungsi sebagai pengampit petikan langsung dari pembicaraan dalam naskah atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua itu penutup kalimat. Tanda petik dipakai sebagai tanda baca ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung atau bagian kalimat. Yang ketiga yaitu mengampit istilah ilmiah. Tanda ini juga bisa dipakai untuk mengampit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau memiliki arti khusus. Yang selanjutnya yaitu tanda baca tanya. Di sini saya mengambil dua fungsi tanda tanya. Yang pertama yaitu menanyakan sesuatu. Namanya saja sudah tanda tanya, sudah pasti. Fungsi yang pertama yaitu bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Yang kedua yaitu digunakan dalam tanda kurung. Tanda tanya bisa diletakkan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan keabsahannya. Yang selanjutnya yaitu tanda baca seru.
Yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalau kamu memerintahkan atau menyeru kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru di sini jika ucapanmu dituliskan. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Yang kedua yaitu menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika kamu merasa kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Tanda baca titik 2 memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu akhir pernyataan lengkap. Tanda titik 2 digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap, tapi hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Yang kedua yaitu sesudah kata atau ungkapan. Yang ketiga yaitu di antara identitas penerbit. Yang keempat yaitu dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Selanjutnya yaitu tanda baca hubung. Yang pertama yaitu menyambung huruf kata dan penulisan tanggal. Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang dieja satu persatu dan digunakan juga pada penulisan tanggal. Yang kedua yaitu menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata yang berulang. Selanjutnya yaitu tanda baca pisah. Tanda baca pisah memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu membatasi penyisipan kata. Jika ada pembatasan penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar konteks kalimat, maka digunakan tanda pisah. Yang kedua yaitu tanda pisah 2 bilangan. Tanda pisah dipakai juga di antara 2 bilangan atau tanggal yang menunjukkan arti sampai. Yang ketiga yaitu penegasan keterangan aposisi. Tanda pisah bisa dipakai untuk penegasan keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu tanda baca titik koma. Di sini saya mengambil 2 fungsi dalam tanda baca titik koma. Yang pertama yaitu memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Sedangkan yang kedua yaitu memisahkan kalimat setara. Tanda ini bisa dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk. Yaitu tanda baca elipsis atau tanda titik-titik. Fungsi tanda titik-titik yang pertama yaitu penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik spasi titik spasi titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Yang kedua yaitu penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Yang selanjutnya yaitu tanda baca kurung. Tanda baca kurung memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu mengampit angka. Kamu bisa memakai tanda baca kurung untuk digunakan mengampit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Yang kedua yaitu tanda pisah 2 bilangan. Tanda pisah dipakai juga di antara 2 bilangan atau tanggal yang menunjukkan arti sampai. Yang ketiga yaitu mengampit keterangan. Kamu juga bisa menggunakan tanda kurung untuk mengampit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok dari sebuah kalimat. Yang terakhir yaitu tambahan keterangan. Untuk menjelaskan keterangan yang berupa abreviasi, digunakan pula tanda kurung. Tanda baca siku. Tanda baca siku memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu mengampit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengampit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Yang kedua yaitu mengampit huruf, kata, atau kelompok. Tanda kurung siku ini bisa dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekurangan huruf pada naskah aslinya. Selanjutnya yaitu tanda baca garis miring. Tanda baca garis miring memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu pengganti kata hubung. Garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau
serta tiap per. Yang kedua yaitu dipakai pada nomor surat dan kalimat. Tanda garis miring juga dipakai dalam nomor surat serta penanda tentang masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang terakhir yaitu tanda baca apostrof. Tanda baca apostrof memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu penggunaan kata khusus. Dalam penulisan, tanda ini digunakan dalam penulisan nama serta kata khusus dari serapan bahasa asing. Yang kedua yaitu menunjukkan penghilangan bagian kata. Tanda apostrof juga dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka dalam tahun. Baik, sekarang kita sudah ada di akhir. Kalian bisa untuk melihat contohnya masing-masing. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.